Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya saya dapat mengerjakan tugas pengantar bisnis. Tak lupa kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat dialah kami berada di tempat yang sederhana ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia meliputi merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya pada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi. Yang ketiga, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Yang keempat, menjamin dan mempertahankan efektivitas dan semangat kerja karyawan, baik melalui pelatihan ataupun sistem kompensasi. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Right people in the right time. Proses perencanaan sumber daya manusia meliputi tahapan berikut. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan berisi dua macam, yaitu deskripsi pekerjaan terhadap daftar kewajiban, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyeliaan yang melekat pada suatu pekerjaan. Yang kedua, spesifik pekerjaan, daftar persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan pekerjaan tertentu, yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia antara lain dari sisi permintaan tenaga kerja, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, ekonomi, sosial, politik, teknologi, organisasional, rencana strategi, anggaran, analisis pekerjaan, lingkungan kerja, pemberhentian kerja, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Proses ini dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang diramalkan. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan perusahaan lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai kegiatan, misal penarikan karyawan dengan proses seleksi.
Yang materi selanjutnya, fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan merupakan proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi yang terbaik bagi perusahaan. Seleksi merupakan proses sumber daya manusia yang dimulai dari penyaringan awal dan diakhiri dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk suatu pekerjaan tertentu. Sumber tenaga kerja dalam organisasi dapat berasal dari dalam organisasi. Dan dalam organisasi menyediakan kebutuhan karyawan dengan cara promosi, jabatan, pertukaran pekerjaan antar karyawan, dan sebagainya. Keuntungan pemenuhan kebutuhan karyawan dari dalam organisasi yaitu karyawan sudah mengetahui budaya dan lebih cepat menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Yang kedua, dari luar organisasi, menyediakan kebutuhan karyawan dengan mencari orang yang tepat dari luar organisasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kelebihan pemenuhan karyawan dari luar dapat memperoleh karyawan yang memiliki ide kreatif dan segar serta memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, fungsi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk menyediakan karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Metode pelatihan yang dapat dipilih dikategorikan dalam dua kategori utama, yaitu metode praktis dan the job training. Contohnya yaitu rotasi jabatan, magang, penguasaan sementara, dan lain-lain. Metode kedua yaitu metode presentasi dan simulasi kerja. Contohnya studi kasus, presentasi video, kuliah, dan lain-lain. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, bagi karyawan, meningkatkan kemampuan mengerjakan sesuatu pekerjaan, menunjang perkembangan karir, dan mengembangkan keterampilan di masa datang. Bagi perusahaan merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Selanjutnya, fungsi evaluasi kerja. Adapun manfaat penilaian kerja yaitu 1. Mengetahui efektivitas kerja seseorang. Yang kedua, sebagai dasar untuk memberikan kompensasi dan hukuman bagi karyawan. Penilaian kinerja mencakup tahapan-tahapan kegiatan. Yang pertama, penetapan standar prestasi. Yang kedua, mengkomunikasikan standar prestasi. Yang ketiga, mengukur prestasi. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. Yang kelima, mengambil tindakan koreksi. Yang keenam, menggunakan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan. Fungsi konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru sumber daya manusia evaluasi kerja. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain: 1. Kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Yang kedua, keamanan dan kesehatan karyawan di Indonesia. Hak-hak sosial karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Yang ketiga, pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro
perilaku harassment, bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Yang kedua, hostile work environment, bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan bagi karyawan tertentu. Yang kedua, diskriminasi. Yang keempat, diskriminasi khusus. Diskriminasi khusus misalnya bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu. Untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir, yang kelima, employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan kerja. Selanjutnya, serikat buruh dan kolektif bargaining. Taktik yang dapat dipakai oleh serikat pekerja adalah pemogokan, strike. Pemogokan strike, aksi pekerja untuk sementara keluar dari tempat bekerja dan menolak untuk bekerja. Pemogokan ini dapat berupa: 1. Pemogokan ekonomi, economic strike. Pemogokan yang terjadi terpicu dari kebuntutan suatu atau lebih dari tawar-menawar wajib. Yang kedua, pemogokan simpati. Pemogokan simpati atau sympathy strike, secondary strike, pemogokan yang terjadi untuk mendukung aksi yang dimulai oleh serikat buruh lain. Yang ketiga, pemogokan liar. Pemogokan yang terjadi secara tidak resmi tanpa wewenang dari serikat buruh. Yang kedua, fighting, aksi kerja yang berbasis di depan pintu masuk pabrik sambil mempublikasikan alasan pemogokan. Yang ketiga, boycott, aksi pekerja yang menolak membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, slowdown, aksi pekerja yang tetap menjalankan pekerjaannya tetapi dengan kecepatan lambat dan normal. Sedangkan taktik yang dapat digunakan oleh pihak manajemen adalah lockout. Para pekerja ditolak masuk ke lokasi kerja. Yang kedua, strike breakers, digunakan pekerja lain secara permanen atau temporer untuk menggantikan pekerja yang mogok. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.